Selamat malam buat kita semua. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah. Baik. Malam hari ini pelajaran firman Tuhan judulnya adalah Mordekai, model kehidupan umat Tuhan. Saudara-saudara, sepanjang pekan yang lalu pelajaran sekolah sahabat kita membahas tentang buku Esther. Kita sudah lihat ada 4 tokoh utama dalam cerita Esther. Raja Ahasiweros, Haman, Mordekai, dan Esther. Dari keempat tokoh ini, Mordekai adalah tokoh yang paling sering kita lupakan. Kita terlalu terfokus dengan pertentangan antara Esther dan Haman. Haman ingin membantai, membinasakan orang Yahudi, dan Esther ingin menyelamatkan bangsanya, yaitu orang Yahudi. Mordekai sepertinya hanya pelengkap cerita saja. Tapi malam hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Mordekai adalah tokoh paling penting dalam cerita Esther ini. Mengapa saya katakan Mordekai adalah tokoh yang paling penting? Karena kalau kita tidak bisa memahami apa yang Mordekai perankan dalam kisah Esther, maka kita tidak akan mengerti seluruh kitab Esther. Karena kita tahu bersama di Esther 3 ayat yang kedua, Mordekai memilih sebuah keputusan yang begitu besar. Ia menolak berlutut dan sujud kepada Haman. Atas pilihan yang Mordekai tetapkan inilah seluruh kitab Esther berawal. Jika Mordekai memilih pilihan yang lain, maka kisah Esther akan berubah. Tetapi Mordekai punya keputusan kuat. Ia memilih untuk menolak berlutut dan sujud kepada Haman. Sehingga kita bisa tanyakan, sebetulnya Mordekai ini adalah pahlawan iman atau hanya sekedar biang masalah? Seandainya Mordekai tidak menolak berlutut dan sujud kepada Haman, maka tidak ada masalah di era Esther. Kehidupan akan damai sejahtera, Esther akan tetap menjadi ratu kerajaan Persia, bangsa Yahudi juga bisa melakukan pekerjaan kehidupannya sehari-hari dengan damai sejahtera. Tetapi Mordekai memilih menolak berlutut dan sujud kepada Haman. Pertanyaannya adalah, mengapa Mordekai berkeras kepala menolak berlutut dan sujud kepada Haman? Jika kita bisa menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa lihat Mordekai ini seorang pahlawan iman atau sekedar pembawa masalah. Kalau kita sudah tahu siapa Mordekai, maka kita akan mengerti seluruh isi buku Esther. Saudara-saudara, sering sekali kita mengambil jalan yang paling mudah, dan banyak orang juga mengambil jalan itu. Menjawab pertanyaan ini adalah sangat gampang sebetulnya. Kalau kita ambil jalan mudah, mengapa Mordekai menolak berlutut bersujud kepada Haman? Logikanya adalah menyembah manusia termasuk penyembahan berhala. Dan itu melanggar hukum Tuhan. Mordekai adalah orang Yahudi yang setia. Karena itu,
Mordekai menolak berlutut dan sujud kepada Haman. Kasus selesai. Maka kita sudah tahu dengan kesimpulan ini Mordekai adalah pahlawan iman. Dan itu banyak diungkapkan oleh banyak orang. Masalahnya, mari kita jujur. Argumen ini adalah argumen yang sangat-sangat lemah. Mengapa saya katakan argumen ini sangat lemah? Mari kita buka di Ester 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, di sini adalah Raja Persia. Jadi, kitab Ester ini menceritakan tahun ketiga Raja Ahasiweros berkuasa di negeri Persia. Dan kita tahu bersama, Mordekai tinggal di dalam istana Susan. Artinya, Mordekai sudah lama berada di Persia. Coba bayangkan, Mordekai yang sudah lama di Persia, bukan Mordekai yang baru hari kemarin tiba di Persia. Apakah Mordekai tidak sujud kepada raja ketika ia bertemu dengan raja? Kalau memang Mordekai berpikir bahwa menyembah manusia adalah menyembah berhala, Mordekai sudah jauh-jauh hari mendapat masalah. Ia tentunya tidak sujud kepada raja, dan itu akan menjadi masalah besar buat dia. Bukan menunggu 3 tahun, lalu bertemu dengan Haman, tidak mau hormat kepada Haman, dia baru dapat masalah. Jauh-jauh hari Mordekai sudah tentu mendapat masalah. Kalau ia memiliki alasan tidak menyembah manusia karena itu menyembah berhala. Jadi argumen bahwa Mordekai itu menolak menyembah manusia karena melanggar firman Tuhan adalah argumen yang sangat-sangat lemah. Terlebih lagi saudara, di dalam kitab kita, terutama di Perjanjian Lama, kita akan mendapati ada begitu banyak manusia menyembah manusia. Kejadian 23 ayat 7. Firman Tuhan berkata, kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Ini Abraham, bapa orang percaya. Sahabat Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan. Orang yang dikatakan, aku mengenal engkau Abraham. Ketika Sarah mati dan ia ingin menguburkan Sarah, ia harus membeli sebuah tempat untuk penguburan. Abraham datang ke Bani Het. Ia sujud kepada Bani Het. Kejadian 33 ayat 3, firman Tuhan berkata, dan ia sendiri berjalan. Ia di sini adalah Yakub. Yakub berjalan di depan mereka, dan Yakub sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat Esau, kakaknya itu. Yakub juga sujud sampai ke tanah. Bukan sekali, tapi 7 kali. Kejadian 42 ayat 6. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Dan banyak lagi tokoh-tokoh di Alkitab sujud menyembah manusia. Dan itu tidak terkait dengan penyembahan berhala. Sujud kepada manusia pada masa itu adalah sebuah budaya setempat sebagai wujud penghormatan kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang dihormati, kepada orang yang lebih berkuasa. Mereka sujud
berlutut di hadapan manusia. Jadi tidak berhubungan dengan penyembahan berhala, tidak berhubungan dengan pelanggaran hukum Tuhan. Itu adalah wujud penghormatan. Mungkin sama pada zaman kita sekarang. Upacara bendera, kita hormat kepada bendera. Apakah itu penyembahan berhala? Apakah itu melanggar hukum Tuhan? Tentu tidak. Itu adalah budaya setempat, wujud penghormatan kepada simbol-simbol negara. Saya mau katakan bahwa menolak sujud dan berlutut kepada Haman, alasan dari Mordekai bukan tentang penyembahan berhala, juga bukan karena alasan teologis. Sebelum kita mencari tahu apa sebenarnya alasan Mordekai, saya mau mengutip sebuah tulisan atau ungkapan yang ditulis oleh James McBride. James McBride ini adalah penulis dan seorang jurnalis. Ia berkata bahwa detil-detil ceritalah yang menceritakan sebuah kisah. Dengan kata lain, kalau kita tidak memperhatikan detil-detil cerita, maka kita tidak akan pernah menangkap makna sebuah kisah. Oleh karena itu, saudara, mari kita perhatikan detil demi detil dari sosok Mordekai. Detil yang pertama, siapa itu Mordekai? Ester 3 ayat 2. Mordekai adalah seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair, bin Simei, bin Kis, seorang Benyamin. Siapa Benyamin, saudara? Saudara masih ingat siapa Benyamin? Ada yang masih ingat siapa? Anak Yakub. Anak Yakub dari istri siapa? Rahel. Rahel. Oke. Detil pertama, Benyamin. Mordekai adalah keturunan Yakub dari Rahel. Detil yang kedua, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Saudara, di Ester 3 ayat 2 ini kita tahu bahwa Mordekai bukan orang sembarangan. Ia bekerja di istana raja. Ia adalah pegawai istana. Inilah detail yang kedua. Mordekai bekerja pada orang yang berkuasa. Detail yang ketiga, kita sudah tahu bersama-sama, Mordekai memilih untuk tidak berlutut kepada Haman. Haman ini adalah orang nomor 2 di Persia setelah Raja Ahasiweros. Haman adalah orang kepercayaan raja. Detail yang ketiga, menolak melakukan sesuatu terhadap orang kepercayaan sang penguasa. Detail yang keempat, akibat penolakan yang dipilih oleh Mordekai, maka ia mendapat hukuman. Mordekai dan bangsanya hendak dipunahkan oleh Haman. Ester 3 ayat 13. Ini detail keempat, ada dampak hukuman akibat keputusan yang ia buat. Detail selanjutnya, Ester 6 ayat 2. Kalau kita baca kitab Ester, ada satu masa Mordekai menyelamatkan raja dari pembunuhan. Tetapi jasa Mordekai itu sempat dilupakan. Selang beberapa waktu lamanya, di pasal 6, raja baru mengingat bahwa ia belum memberikan hadiah
kepada Mordekai. Ini detail yang kelima. Jasa Mordekai dilupakan, tapi pada akhirnya diingat kembali oleh penguasa. Detail selanjutnya, Ester 8 ayat 15. Bebas dari hukuman, Mordekai dan orang Yahudi tidak jadi dipunahkan. Lalu apa yang Mordekai lakukan? Ia keluar ke jalanan kota Susan, memakai baju raja, memakai mahkota emas bagaikan raja. Ini detail yang keenam. Setelah terbebas dari hukuman, Mordekai tampil bagaikan raja. Dan detail terakhir, Ester 9 ayat 3 sampai 4. Dengan kekuasaannya, Mordekai menyelamatkan bangsanya. Inilah 7 detail yang diberikan oleh kitab Ester mengenai tokoh Mordekai. Seperti biasa, saya ingin menanyakan kepada saudara. Ingat kisah apa di Alkitab? Ada keturunan Yakub dari Rahel, bekerja pada orang yang berkuasa, menolak melakukan sesuatu yang diminta oleh kepercayaan penguasa, mendapat hukuman, pernah berjasa, dilupakan, lalu diingat jasanya. Setelah terbebas dari hukuman, ia tampil bagaikan seorang penguasa. Dan detail yang ketujuh, dengan kekuasaan yang ia punyai, ia menyelamatkan bangsanya. Ada yang ingat cerita tentang apa ini? Bu Indra nih biasanya ingat. Siapa yang pernah menolak sesuatu, lalu dihukum, akhirnya dia diingat oleh penguasa, setelah diingat dia keluar, dia Yusuf ya. hidup bagaikan raja. Siapa? Yusuf. Yusuf. Oke. Apakah betul Yusuf? Mari kita cek detil demi detilnya. Apakah Yusuf keturunan Yakub dari Rahel? Ya, anak Rahel itu 2, Yusuf dan Benyamin. Jadi Yusuf keturunan Yakub dari Rahel. Yang kedua, apakah Yusuf bekerja pada orang yang berkuasa? Ya, 2 kali Yusuf bekerja pada orang yang berkuasa. Yang pertama, Potifar. Yang kedua, Raja Firaun. Detail yang ketiga, apakah Yusuf menolak sesuatu yang diminta oleh orang kepercayaan raja? Ya, peristiwa Yusuf dengan istri Potifar. Istrinya. Ya, iya Bunita. Jadi diminta oleh istri Potifar, Yusuf menolak. Detail keempat, apakah dapat hukuman? Ya, Yusuf Ya. akhirnya masuk ke dalam penjara. Di dalam penjara, dia mengartikan mimpi dari juru minum. Sehingga juru minum itu keluar selamat. Sebelum keluar, Yusuf berkata kepada juru minum, ingatlah akan aku. 2 tahun, juru minum itu lupa tentang Yusuf. Sampai akhirnya Firaun bermimpi, lalu juru minum itu baru mengingat Yusuf. Detail kelima juga terjadi di Yusuf. Di tengah hukuman yang terjadi, jasa Yusuf diingat oleh penguasa. Lalu Yusuf dibebaskan dari hukuman, ia menjadi tangan kanan Firaun. Ia tampil bagaikan raja, dikasih baju raja, dikasih cincin raja. Dan detail yang terakhir, yang ketujuh, apakah Yusuf menyelamatkan bangsanya dengan kekuasaannya? Tentu saja iya. Ia ajak ayahnya, ia ajak seluruh keluarga besar ayahnya, saudara-saudara kandungnya, untuk datang beramai-ramai ke Mesir, menghindari
kelaparan yang hebat itu. Jadi saudara-saudara, kisah Yusuf dan kisah Mordekai ini adalah dua cerita yang terhubung secara intertekstual. Artinya, kalau saudara ingin memahami kisah Mordekai, jangan lupa baca kisah Yusuf. Dan begitu pula sebaliknya. Malam hari ini, saya ingin memusatkan perhatian kita kepada 4 momen ini yang terjadi di hidup Yusuf ketika ia berhadapan dengan istri dari Potifar. Mari kita bandingkan kisah istri Potifar dengan Yusuf dengan kisah Mordekai. Kedua kisah ini memiliki tokoh utama. Yang satu Yusuf, yang lainnya adalah Mordekai. Penguasa, ada tokoh penguasa. Siapa penguasa di kisah Yusuf dan istri Potifar? Penguasanya adalah Potifar itu sendiri. Sedangkan penguasa di Mordekai adalah Raja Ahasveros. Orang kepercayaan penguasa. Siapakah orang kepercayaan Potifar? Istri Potifar. Perhatikan ketika istri Potifar mengadu kepada Potifar, ia lebih percaya kepada istrinya dibandingkan kepada Yusuf, sehingga Yusuf dihukum. Sedangkan orang kepercayaan penguasa di cerita Mordekai adalah Haman. Jadi cerita ini memiliki tokoh-tokoh yang berperan sama. Mari kita lanjutkan mengenai kesamaannya. Kedua tokoh kepercayaan penguasa ini, dua-duanya memiliki keinginan agar tokoh utama melakukan sesuatu. Istri Potifar di Kejadian 39 ayat 7 berkata, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Itu keinginan istri Potifar. Bagaimana dengan keinginan Haman? Kita tahu cerita Mordekai. Keinginan Haman adalah penghormatan kepada Haman. Pertanyaannya adalah, ini keinginan raja atau keinginan Haman? Menghormati Haman itu keinginan raja atau keinginan Haman? Karena kalau ini keinginan raja, perbandingannya tidak apple to apple. Tidak sama ceritanya. Jadi harus kita pastikan ini keinginan raja atau keinginan Haman. Mari kita lihat perintahnya itu tentang penghormatan kepada Haman. Ester 3 ayat 2. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Menghormati Haman, perintah raja atau perintah Haman? Kalau di ayat ini, itu perintah raja. Tetapi perhatikan kalau dalam bahasa aslinya. Bahasa aslinya disebutkan di sini, Safa. Safa ini artinya dia memerintahkan. Ini kata kerja. Lo itu objeknya kepada dia. Dan yang terakhir, Hamelek. Hamelek itu raja. Ini subjeknya. Jadi dalam bahasa aslinya sebetulnya raja memerintahkan kepada dia. Bisa kita baca demikian. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja kepada dia. Perhatikan saudara. Raja memerintahkan siapa untuk hormat kepada Haman? Kepada dia. Siapa itu dia? Ada 3 kemungkinan siapa itu dia. Yang pertama, semua pegawai raja. Yang kedua, Haman.
Yang ketiga, Mordekai. Tetapi tidak mungkin semua pegawai raja. Kalau semua pegawai raja itu, raja memerintahkan kepada mereka karena semua. Jadi tidak mungkin semua pegawai raja yang diperintahkan. Tinggal dua, Haman atau Mordekai. Tidak mungkin juga Mordekai. Karena kalau Mordekai yang diperintahkan, kalimatnya berubah. Maka diperintahkan kepada raja, kepada Mordekai. Tetapi dia tidak berlutut. Ini terbalik, saudara. Sebab demikianlah diperintahkan raja kepada dia, tetapi Mordekai. Jadi bukan Mordekai. Satu-satunya jawaban adalah Haman. Saudara bisa perhatikan ada yang mencurigakan di sini. Perhatikan pelan-pelan. Raja memerintahkan untuk menghormati Haman dan perintah itu diberikan kepada Haman. Perintah ini bukan undang-undang resmi, saudara. Kalau saudara baca kitab Ester, setiap kali ada keputusan, pasti dikirim ke seluruh daerah Persia. Ada kuda-kuda yang cepat mengirim berita. Tetapi ini hanya berlaku di istana. Yang kedua, yang menerima perintah itu, perintah menyembah Haman adalah Haman. Artinya, yang menyampaikan kepada pegawai raja istana adalah Haman. Mari kita bayangkan, saudara, kita semua ini adalah pegawai raja. Tiba-tiba Haman datang kepada Ibu Nita. Ibu Nita, kata raja, ini Haman ngomong sama Ibu Nita. Kata raja, kamu harus bersujud kepada saya. Kira-kira begitu keadaannya. Haman memberikan informasi kepada semua orang. Kata raja, semua orang harus sujud kepada dirinya. Terlebih lagi, di Ester 6 ayat 6, kita tahu siapa Haman. Haman adalah orang yang sangat ingin diperlakukan seperti raja. Maka dengan demikian kita tahu, penghormatan kepada Haman itu bukan keinginan raja, tetapi murni keinginan Haman. Jadi cerita ini betul-betul terhubung secara intertekstual. Bagaimana respon Yusuf atas ajakan istri Potifar? Kejadian 39 ayat 8 dan 9, Yusuf berkata, ia menolak permintaan istri tuannya itu. Alasannya, selain daripada engkau, semua yang ada di dalam rumah ini di bawah kuasa Yusuf. Selain istri Potifar, karena engkau adalah istri tuanku. Yusuf menolak karena istri Potifar milik Potifar. Bagaimana Mordekai? Mordekai juga menolak permintaan Haman. Mengapa Mordekai menolak permintaan Haman? Sekali lagi, bukan alasannya penyembahan berhala. Bukan alasannya teologis. Sama seperti Yusuf, ia menolak istri Potifar karena istri Potifar milik Potifar. Mordekai menolak menghormati Haman karena penghormatan itu hanya diberikan untuk raja, bukan untuk orang selain raja. Saudara-saudara, walaupun keputusan Mordekai ini terkesan memberontak, walaupun keputusan Mordekai ini mendatangkan masalah, Mordekai tidak bergeming. Karena Mordekai adalah seorang loyalis sejati. Ia orang yang setia. Kalau saudara baca kitab Ester dari awal sampai akhir,
kitab Ester ingin menekankan bahwa Mordekai adalah seorang yang loyal. Mari kita lihat dari awal kitab Ester. Ester 2 ayat 7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Mordekai bisa saja menutup mata atas nasib Hadasa. Bisa saja ia tidak peduli kepada Ester. Karena tidak ada dampaknya apa-apa. Tetapi Mordekai memilih hal yang berbeda. Karena ia loyal kepada keluarganya. Ia tidak menutup mata atas kesusahan keluarganya. Masih di pasal 2 ayat 21 sampai 22. Mordekai menyelamatkan raja dari pembunuhan. Mordekai itu orang asing. Ia punya alasan 1000 untuk tidak menolong raja. Karena ia dan bangsanya dijajah oleh Persia. Biarkan saja rajanya mati. Tidak ada untung ruginya raja itu mati atau hidup. Tetapi Mordekai tidak berpikiran demikian. Ia menyelamatkan raja yang dalam bahaya. Karena Mordekai itu loyal kepada orang yang rentan, yang lemah. Ester 3 ayat 2. Kita sudah bahas, Mordekai tidak mau menghormati Haman karena ia loyal kepada kerajaannya. Walaupun ia orang asing, tetapi ia tinggal di kerajaan itu dan ia memilih loyal kepada kerajaan di mana ia tinggal. Dan yang terakhir, Ester 9 ayat 4 dan 5. Mordekai yang sudah berkuasa, nomor 2 di Persia. Ia tidak lupa akan bangsanya. Dengan segala cara dan kekuasaannya, ia menyelamatkan bangsanya. Karena Mordekai loyal kepada bangsanya. Jadi apa pelajaran yang hendak disampaikan oleh buku Ester tentang Mordekai? Umat Tuhan itu haruslah seorang loyalis sejati. Umat Tuhan tidak boleh menutup mata terhadap nasib keluarganya. Saudara boleh rajin ke gereja, kusuk sembahyang pagi dan petang. Saudara membaca Alkitab sepanjang hari, tidak pernah kurang perpuluhannya. Tetapi ketika ada kekerasan dalam rumah tangga umat Tuhan, ketika tidak memperdulikan keluarga yang dekat atau jauh dalam kesusahan, seberapa kusuk pun penyembahan kita, itu bukanlah umat Tuhan. Karena umat Tuhan harus loyal kepada keluarga. Ia tidak boleh menutup mata terhadap nasib keluarganya. Begitu juga umat Tuhan tidak boleh menutup mata terhadap nasib saudara seimannya. Seringkali kita berdoa, mata kita tertutup dengan rapat. Saking rapatnya, setiap hari kita tidak melihat saudara-saudara seiman kita sedang berteriak minta tolong kepada kita. Umat Tuhan harus loyal kepada saudara seimannya. Umat Tuhan juga tidak membiarkan ketidakbenaran terjadi kepada yang rentan. Karena umat Tuhan harus loyal kepada yang rentan. Siapapun yang ada di sekitar kita, kita harus membuka mata kita, peduli pada mereka yang rentan. Dan yang terakhir, umat Tuhan harus rela berkorban untuk negara tempat ia tinggal.
Karena umat Tuhan harus loyal kepada negara. Dimanapun kita berada, siapapun pemimpin kita harus loyal. Selama tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, kita harus loyal kepada pemerintah di mana kita tinggal. Saudara-saudara, Mordekai adalah model kehidupan umat Tuhan sebagai seorang loyalis sejati. Kiranya kita sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bisa menjadi seperti Mordekai, seorang loyalis sejati, loyal kepada keluarga kita, loyal kepada jemaat kita, loyal kepada orang-orang yang rentan, dan loyal juga kepada pemerintahan di mana tempat kita berlindung dan tinggal. Kiranya Tuhan memberkati kita.